Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 7? Perkenalkan, nama Bu Guru Dina Marfuatun. Di dalam video pembelajaran kali ini, Bu Guru akan membahas tentang materi prakarya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mempelajari materi berikut. Kali ini di dalam mata pelajaran prakarya yang akan kita pelajari yaitu kerajinan tekstil. Kira-kira di sini ada yang tahu apa itu kerajinan tekstil? Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan, serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan selain untuk menghias dan kegunaan praktis. Fungsi pertama di dalam kerajinan tekstil yaitu fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya hiasan dinding. Di sini Bu Guru kasih contoh gambar hiasan dinding. Fungsi yang kedua yaitu fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana atau pakaian. Yang kedua, tas atau noken. Yang ketiga, hiasan atau kerajinan tangan. Fungsi yang ketiga yaitu kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos, kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Di bawah gambar kain ulos. Selanjutnya, adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam atau bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di sekitar lingkungan. Seorang perajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Contohnya, canting untuk membatik. Yang kedua, alat tenun ATBM atau alat tenun bukan mesin untuk teknik tenun pada serat.
Prinsip yang kedua yaitu keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut perajin. Perajin yang telah disebutkan di atas adalah seorang profesional yang bekerja secara konsisten, berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya mekanik. Contohnya, mencanting merupakan unsur keterampilan dalam membatik. Yang kedua, menenun merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestri. Prinsip berikutnya yaitu unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk, disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Di bawah ini beberapa contoh produk berdasarkan bentuk. Yang pertama, produk 3 dimensi. Dan yang kedua, produk 2 dimensi. Prinsip berikutnya yaitu unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Dan yang kedua, hiasan berstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Contohnya, ragam hias berstruktur teknik rajut. Di bawahnya ada gambar tas rajut. Yang kedua, ragam hias permukaan pada kain batik Papua. Di sini contohnya batik Papua. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Dalam mendapatkan suatu produk kerajinan tekstil yang baik, memerlukan sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat kesatuan antara bahan yang digunakan dengan fungsi serta jenis benda yang dibuat. Kerumitan dalam pengerjaannya yaitu perpaduan yang seimbang, berlawanan, atau saling bertentangan yang menghasilkan nilai estetis pada benda tersebut. Berikut 2 macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural dan dekoratif. Teknik struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan struktur dari suatu kerajinan tekstil yang dibuat dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Yang kedua, dekoratif. Teknik dekoratif yaitu atau garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Di bawah, Bu Guru berikan foto contoh
tas yang dibentuk dari teknik rajutan atau struktural teknik. Dan contoh yang kedua, tas katun diberi hiasan permukaan dengan sulam pita atau dekoratif teknik. Alhamdulillah, itu tadi video pembelajaran prakarya part 1. Kita akan ketemu lagi di video pembelajaran yang kedua. Semoga anak-anak paham ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menjapri Bu Guru. Tetap semangat belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa di rumah saja. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.